Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Seperti biasa di Gias, saya dan Om Mobi akan membuat satu video yang selalu kami buat tiap tahun, yaitu mobil yang disukai di Gias. Tiap booth kita akan memilih, masing-masing akan memilih mana mobil yang paling disukai. ya, dan tentu saja di tiap booth tersebut kami juga akan memilih mobil mana yang paling kami tidak disukai, tapi itu di channelnya Om Mobi. Yes, kita pisah videonya, mana yang positif, mana yang negatif. Ya, nah, ya, yang auranya positif dan auranya negatif. Nah, ini sekarang kita membuka shoot ini di boothnya Road Party. Road Party punya booth. Iya, Road Party punya booth sendiri. Kita taruh Jimny kita sini. Ya. Ada Jimny Champion. Jimny The Hockey Champion. No, not hockey, the skill champion. Sangat tipis bedanya waktu itu. Tipisnya pakai skill tapi tetap. Oke, dan Jimny yang mestinya jadi champion, tapi memang kesempatannya belum datang. Oke, di booth ini kita akan memilih mana Jimny yang kita sukai. Ya. Selain Jimny kita. Selain Jimny kita berdua. Jadi antara Jimny-nya Arif atau Jimny-nya Ridwan. Oke. Siapa dulu nih? Bung Fitra dulu, ini channel Bung Fitra. Ini dia bannya belum ganti MT sih. Iya. Coba udah ganti MT, lebih pantas ngelihatnya. Jujur aja bingung dua-duanya, tapi kalau saya mesti milih mana Jimny yang saya sukai selain Jimny saya, itu Jimny-nya Ridwan. Manual. Ya. Itu di challenge Jimny itu menguntungkan. Ya. Om Mobi? Jimny-nya Arif sebenarnya lebih menarik. Ya, kami lebih suka velgnya, kami lebih suka warnanya dibanding warnanya Ridwan. Dan kami lebih suka bannya karena ini ban MT. Jadi Om Mobi suka warnanya Arif ya? Dibanding warnanya Ridwan loh. Warna terbaik tetap abu-abu. Ya kan? Dibanding warnanya Ridwan masih. Ya udah, itu mobil yang kami sukai dari booth Road Party, tapi sekarang yang penting adalah apa mobil yang kami sukai dari booth APM. Yuk, kita jalan. Let's go. Sekarang kami di booth Isuzu dan hanya ada dua mobil passenger di sini yang ditampilkan, yaitu Isuzu D-Max terbaru dan Mio X terbaru. Ya, sekarang kita pilih yang paling kita suka. Tadi kan Bung Fitra duluan. Oke, mobil duluan. Ya. Kami paling suka adalah Isuzu MU-X yang baru. MU-X. Astaga, serius? Ya. Banget loh ini. Ini 1900 cc, lebih hemat. Tadi kami udah coba. Sama 350 Nm, nggak terlalu tinggi, nggak seperti lawan-lawannya, tapi 4x4. Oke, semua itu ada di Isuzu D-Max. Dan ini adalah mobil favorit saya, Isuzu D-Max. Kenapa? Bentuknya lebih maco, lebih keren, lebih praktikal. Lebih anak muda. Ya ampun, cuma ngangkut 5 orang, itu 7 orang. Iya, karena buat orang tua, keluarga besar, ini anak muda sekali. Ini 4 orang sama barang, ini 7 orang. Ini barangnya lebih bisa banyak, itu bisa hampir 1 ton itu di belakang. Ya memang lah, ini itu sesuai karakter ya. MU-X itu lebih ke managerial level, kalau ini lebih ke worker level. Enggak, MU-X itu lebih ke pensiunan, kalau ini yang masih aktif pensiunan, bekerja. ini manajer. Pokoknya ini favorit saya nih. Oke. Sekarang lanjut. Kita ke booth berikutnya. 1, 2, 3. Kita sampai di booth paling besar di Gias. Sekali ya pindah-pindahnya. Ini booth paling gede nih. 2.400 meter persegi, 2 hall, hall 5 dan hall 6. Sampai nyebrang hall. Iya. Luar biasa. Hyundai. Motor Indonesia. Motors Indonesia. Iya. Dan mana yang paling kita sukai? Mobil yang paling saya sukai di sini adalah kereta, karena beberapa alasan. 1, ini model belum pernah diperkenalkan di mana-mana. Indonesia pertama. Salah satu yang World pertama. Premier. Salah satu yang pertama ya. Terus kedua, fiturnya banyak banget. Dan yang paling bikin saya suka sama mobil ini adalah my own kereta. Jadi ini adalah satu-satunya mobil sepertinya di Indonesia yang kita bisa customize fiturnya. Sini kamera. Fiturnya bisa customize. Jadi individual ya? Iya. Individual. Nah, suka ya? Saya bilang suka mobilnya secara keseluruhan. Oke, belakangnya memang bukan selera semua orang. Ya ada apa ini? Ini lampu. Kenapa ada lampu ketinggalan di sini deh? Gak punya teman. Oke, tapi kan saya menilai mobil bukan cuma dari satu bagian. Depannya bagus, fiturnya bagus, sama kita bisa pilih.
Kita bisa pilih kita mau fitur apa. Nah, itu ada nggak di mobil lain? Nih. Ada nggak di mobil lain? Kalau kami itu strict ke fungsi. Fungsi Fungsi yang bisa dipilih fitur mana sesuai fungsi yang dimau. Ada blue link-nya juga. yang paling kami suka di Oke. booth Hyundai adalah ini, Hyundai Staria. Susah emang kalau antar jemput. Staria, bukan masalah terjebut. Ini Staria yang 9 lagi. fungsinya Yang 7 nih. enggak, Staria 7. 9, Staria 9. Sukanya yang 9 pula 9 lagi. ya, karena muat anggota keluarga kami cukup nyaman, walaupun Sebentar, nggak nyaman anggota sekali. keluarga ada berapa? Keren sekali. Anak ada 5 kan? Cuma semua. Nih ya, pas tuh. Anak 5. Kami istri, kemudian driver Mbak. Oh, manja, masih pakai Mbak. Masih pakai driver. Ya, kalau misalnya dibutuhkan pakai Mbak dan driver. Ini ya, ini kelihatan dari ketika usia bertambah, anggota keluarga tidak bisa dibikin compact ya jumlahnya ya, jadi sangat besar ya, wajar. Kita bisa kalau- bandingin nanti di jalan Cuman kalau pakai sehari-hari gede banget. bentuknya. Nih ya, kalau kita jalan, Bung Fitra pakai kereta, kami pakai Staria. Semua orang nengoknya ke Staria bukan ke kereta. Gini, kalau misalnya kita mau pesan mobil itu, Om Mobil mau beli apa? Om Fitra mau beli apa? Kereta. Oh ya, mau fitur apa aja bisa dipilih. Om Mobil mau beli apa? Staria. Udah pilih aja 7 apa 9. Iya. Gitu. Oh iya, Pilihannya cuma ngapain dikit. pusing-pusing milih-milih? Loh, justru milih itu bisa membuat imajinasi kita ke mobil yang kita inginkan tuh bisa tercapai gitu loh. Saya mau fitur ini enggak. Ya udah, itu yang kita suka di booth Hyundai. Saya Hyundai Creta, Om Mobil Staria 9 seater. Pindah lagi. Sekarang kita pindah ke booth berikutnya. 1, 2, 3. Teleport. Mitsubishi. Kita udah sampai di sini. Penjaganya belum datang ya? Nggak apa-apa, bagus. Jadi kita bisa lebih fokus ke video kita ini. Nah, kita. Berarti Bung Fitra juga hilang fokus ada penjaga? Loh enggak, Om Mobi yang nggak fokus kalau ada penjaga. Jadi saya ngingetin Om Mobi, jadi akhirnya video kita jadi terlalu lama selesainya. Udah, ayo. Mobil yang saya paling suka di booth Mitsubishi tidak lain dan tidak bukan adalah New Expander. Karena mobil ini menunjukkan ke semua APM lainnya dan ke masyarakat bahwa facelift itu bisa dilakukan dengan sangat serius, tidak hanya bagian luar tapi juga bagian dalam. Ini salah satu facelift yang paling drastis yang pernah saya lihat. CVT. Irit, Pelan. nggak pelan-pelan amat, Sih. halus. Nggak enak. Nggak ada feel-nya. Ya tinggal pilih yang manual. Ya udah. Enggak lah. Ini facelift-nya bagus tapi gearbox-nya pakai yang lama aja. Nggak apa-apa, yang lama aja udah berat bukan di CVT. Yang lama cuma 4 speed. Pas speed. Ini bisa belah banyak ya. Ya banyak, dan CVT itu lebih modern daripada konvensional 4 speed. Ya oke, lebih irit. Nah, Oke. mobil yang paling kami sukai di booth Mitsubishi adalah di sebelah sana tentunya. Ini sesuai dengan karakter kemacoan, kelakian. Dicari dulu ya. Dicari dulu. Mana? Cari yang mana sih? Yang mana? Oh, itu dia. Selera- Pajero Sport 4x4. 4x4. selera bapak-bapak. Bapak-bapak, ini multifungsi, bisa off-road. Udah canggih off-road-off-roadnya. Dari tadi udah kelihatan ya, pilih mobilnya tuh yang besar, yang nggak praktis. Praktis banget ini 7 orang. 7 orang, 4x4. Tenaganya ada, ganteng. Iya, ganteng. Mm. Tapi Mitsubishi itu, ini kan leather frame, Om. Loh, leather frame itu 4x4, ya ini. Kalau SUV kenapa nggak sekalian Outlander PHEV? Lah, monokok. Lah, monokok. Dia monokok, iya. Iya, lah Ah. bagus, lebih modern. Nah, itu, Kenapa harus pilih yang teknologi lama gitu loh, leather frame? itu pricing-nya kurang bagus. Oh yang itu, kan? Iya. Ini pricing-nya bagus. Ini pricing-nya bagus nih. Ya, jadi udah 2 kali Om Mobi di booth Maco. milih mobil yang biasanya orang-orang yang suka milih mobil maco tuh untuk menutupi ketidakmacoannya. Enggak, maco. Kelihatan kalau lagi dancing. Maco. Mari. Kita pindah. Pindah ke booth Berikutnya. harus di sini teleportnya. Teleportnya ya. Biar nggak lupa ngeditnya. Ya. 1, 2, 3. Nah. Suzuki. Oke. Ini produknya sebenarnya langsung aja saya pilih.
Suzuki yang saya paling suka sebenarnya adanya di booth Road Party. Nggak ada di sini, Nggak ada di sini. tapi dalam konten ini kita harus memilih di dalam booth-nya. Iya. Jadi sekarang mereka nggak berani. Kita juga pasti Jadi sekarang mereka nggak berani mamerin Jimny lagi. karena takut laku. Takut laku. Sekarang itu mereka baru datang. Oke. Iya. Dari semua produk yang ada di Suzuki saat ini di Gias 2021, produk yang paling saya suka adalah Ignis. Tapi ini Ignis masih NA loh, belum diturboin kayak kami punya waktu itu. Rata-rata semua juga NA ya di sini ya. Ignis ini benar-benar walaupun dia dimensinya kecil, tapi dia yang karakternya paling kuat dibandingkan semua yang ada di sini. Karakternya, steering nggak ada rasanya. Iya, tapi dia tidak sharing basis sama model apapun. Dia pernah turun di WRC Ignis itu. Dan bentuknya yang paling keren. Ignis yang mana turun di WRC? Ada, coba aja lihat. Ignis Yang WRC. ini? Iya. Bukan model yang ini. Iya, Tapi udah namanya aja Ignis sama. ada di WRC. R3 mana ada pernah di WRC? Nggak ada kan? Nah, jadi ini mobil yang paling kuat karakternya di sini. Makanya ini yang paling saya suka di booth Suzuki. Iya. Oke. Nah, yang paling kami suka di booth Suzuki, ya ini Ignis juga oke. Tapi sebenarnya Sebenarnya sama kan pilihannya, cuman nggak mau sama kayak saya kan Om. enggak juga. R3. Gimana bisa suka sama R3? Nih ya, R3 itu peramai pasar. Ya. Dari Oke. semua, ini all MPV, ada yang di atas, ada yang di bawah. Oke. Nah, ini dia seperti penyeimbang. Dia peniru, bukan penyeimbang. Penyeimbang. Oke, dia kebingungan nih. Ini mobil nggak enak amat. R3 yang generasi pertama itu karakternya kuat. Ya. Tiba-tiba begitu mereka mau mendesain generasi kedua, Ya. mereka bingung, aduh, mesti seperti apa ya, persaingannya luar biasa nih. Akhirnya jadilah R3 gado-gado yang tidak ada DNA R3 sebelumnya. Lampu dari Innova, panel itu dari Innova? Mercedes-Benz S-Class W221. Tapi ini penyeimbang. Kalau nggak ada R3, market itu agak terlalu Dia berantakan. kekurangan originalitas ini mobil. Tapi ini mobil masih lumayan enak. Enak. Jok belakangnya masih Enak. lumayan lega. Enak. Oke. Tapi originalitasnya yang ya udah, mau mobil suka R3, saya Ya. suka Ignis. Ya. Sekarang kita ke booth berikutnya. Yuk, 1, 2. Jangan dari situ, nggak bisa teleport dari situ. Dari sini dikit. Ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Tuh kan bisa pas titik teleportnya tadi. Kia. Iya. Ini keren loh nih bentuknya. Iya, tapi ini nggak Keren, dijual ya. keren. Ini benar-benar cuma buat display aja. Dan kita akan memilih mobil yang kami sukai di Kia. Mobil yang saya sangat suka, ini by the way Kia gede juga loh nih boothnya nih. Kami duluan. Enggak, saya duluan. Mobil yang kami suka adalah Kia Grand Carnival. Kenapa? Karena Grand Carnival walaupun dia satu basis dengan Sedona, tapi dari keterangan yang kami dapat dari jurnalis yang sudah Dari mengetes siapa? mobil ini. Dari siapa? Oke, dari luar dia bentuknya lebih bagus, bantingan suspensinya lebih nyaman, dalamnya lebih bagus, harganya reasonable. Jadi ini adalah mobil yang saya pilih sebagai mobil favorit di Kia. Dan satu lagi keunggulan dari Grand Carnival, bisa membuat Om Mobi menyesal telah membeli Sedona. Oke. Ya udah, kami juga sama. Yang paling kami suka di sini adalah Grand Carnival dan kami sudah tes Iya. jalan-jalan. Nyesel beli Sedona? Enggak, Kenapa? enggak. Karena memang dibutuhkan mobil 11 seater Tapi ada di yang lebih keluarga bagus. kami dibutuhkan. Ya tinggal diganti. Repot amat. Ini mobil lebih nyaman, lebih keren. Iya. Interiornya, dashboardnya lebih mewah dan bisa adaptive cruise control sama lane keeping. Aduh, banyak. Dia bisa semi otonomous jadinya. Iya. Basically ini sebenarnya mesin yang sama dengan Palisade kan? Tapi dia sudah pakai teknologi tambahan lagi. Ini pakai water to air injection lagi, water to air intercooler lagi tambahan. Oh, jadi supaya lebih dingin. Lebih dingin lagi. Cuma tenaganya hanya naik 2 horsepower. Tapi yang 2 penting PS. lebih konsisten mungkin ya dengan pendinginan seperti itu ya. Lebih konsisten mungkin. Ya, mungkin Ya. jadi lebih awet. Mobil favorit kami berdua di booth Grand Kia. Carnival pengen.
Oke. Pindah kita. Sekarang kita pindah ke booth berikutnya. Nah, kita di atas nih. Pindah ke bawah loncatnya. Kita harus pindah ke bawah loncatnya. 1, 2, 2, 3. Mini. Mini, yang Terus tidak sampai benar-benar mini. Iya, karena nggak ada mini yang kecil sekarang. Nggak ada, sekarang udah bukan mini tapi makro. Maxi. Masih bukan Kalau makro makro lagi. lawannya mikro. Oke, mini yang paling kita sukai di sini. Saya dulu, apa Om Mobi dulu? Kami dulu. Oke, kita lihat seleranya. Kami itu dari dulu pengen sekali punya yang namanya Clubman. Oke. Ya, nah, ini ada Clubman. Ini Clubman John Cooper Works All 4. Udah mobil buat keluarga yang John Cooper Works pula yang tidak senyaman varian lainnya. Fungsinya jadi banyak. Bisa kencang, bisa bawa keluarga orang. Ya, ini adalah tipikal suami yang pengen mobil kenceng biar dapat izin istri. Dia beli yang kayak Ini gini, kesannya mobil family. Smart ya, smart. Nggak smart, Smart lah. kasihan family-nya. Smart. Begitu naik kok nggak nyaman ya, kok keras ya. Oh, ternyata suaminya buat ugal-ugalan dia Oh beli iya, John Cooper Works. yang pasti lebih stabil dan lebih aman untuk bawa keluarga. Ini Ya, mobilnya ya. yang Mana Bung Adi Fitra? suka mobil. Yang saya suka di sini adalah ini. Mini Anniversary Oh, Edition. ini sesuai tahun kelahiran. Enggak lah. 74 tuh siapa tuh? Oh, 73 ya Bung Fitra? Oh, 72, sorry. 68. Udah, kita Bung Fitra itu tahun berapa? nggak penting. 66. 66. Ya, Emang kebangkitan mahasiswa 66. Bung Fitra lahir 66. Anyway. 66 Kenapa lahirnya. saya suka ini? Karena Mini itu selalu unik dan Mini itu sering mengeluarkan special edition. Nggak penting. Dan special edition itu yang bikin setiap Mini itu unik. Nggak penting. Jadi Ini apa uniknya 74? bukan masalah penting atau enggak, tapi anniversary edition itu bikin Mini ini lebih spesial daripada yang lainnya. Mungkin Dengan secara spek aksesoris sama, biasa. tapi aksesoris asli Mini dan Stiker. tapi stiker ini asli dari pabrikannya dan jadi setiap Mini itu punya identitas sendiri gitu. Lo punya Mini apa? Gue punya Mini 3-door. Yang apa? Yang anniversary edition gitu. Mini Justru tuh itu yang nggak penting. uniqueness-nya itu tuh yang harus dikedepankan. Ya itu mobil yang kami sukai di booth Mini. Sekarang kita langsung ke sebelahnya, Oke, ke BMW, tapi agak jauh jalannya. Kita teleport juga Iya. kayaknya ya. Kalian kejebrang gitu. Kasian Gampang. udah. Yaudah, Nanti encak teleport. aja. 1, 2, 3. 3. Nah kan nggak capek. Sama aja sih jalan gitu tanpa teleport juga nggak capek. Tapi tetap aja jalan. Sebelah ini satu hall. BMW. Dan di belakang ini adalah satu-satunya BMW di pameran ini yang tidak dijual lagi. Tidak dijual lagi karena sepertinya sudah punya orang. Ya, Kids ya, tidak ada BMW hubungannya M4 dengan Kids. Knight Rider. Ya Allah, tuanya. Knight Rider itu film tahun berapa? Dan Knight Rider itu KITT. Ini KITH. Iya, kalau ngomong kadang-kadang suka kid, kayak kid gitu loh. Kids. Ya, jadi kayak itu Michael Knight. Ya Allah, masih ingat loh namanya. Pakai lampu yang gini ya. Anyway, ini mobil yang sudah tidak bisa dibeli lagi, hanya dipajang. Tapi sekarang kita akan memilih mobil favorit kita yang ada di Booth BMW. Dan jelas bukan mobil ini mobil favorit kita karena udah nggak bisa dibeli juga dan cuma satu di Cuma Indonesia. satu di Indonesia, di Asia Di Tenggara. Asia Tenggara. Cuma satu aja. Sekarang- Padahal bikinnya 150, heran Asia Tenggara cuma Mobil satu. yang paling saya suka di booth BMW. Ini arahnya udah tahu deh nih. Nah, kan. M3 Competition. Iya. Mobil inilah yang menunjukkan ke publik bahwa Indonesia sebenarnya nggak terpuruk-terpuruk amat. Kenapa? Harganya di atas 2 miliar Ya. dan orang nunggu sampai akhir tahun depan untuk dapat mobil ini. Iya, Ngantri. iya, ngantri. Artinya itu seperti menunjukkan ke dunia. Enggak, Indonesia nggak susah kok. Nothing wrong. Enggak, M3 Ya, habis, ya. M3 ngantri. Tapi nggak kenapa M3, kenapa nggak M4? Kalau mobil udah sekenceng itu ya coupe. For one good reason. Nah, M3 adalah model yang lebih langka daripada M4. karena lebih nggak laku.
itu 70% orang. 70%, ini 30% orang. Ini hanya 30%. Bukan karena langka, itu demand-nya loh, bukan Iya, supply-nya. tapi nanti 10 tahun, 15 tahun lagi yang susah dicari di pasaran adalah yang M3. Yang M4 lebih gampang karena jumlahnya lebih banyak. Anyway, yang paling kami suka di booth BMW adalah bukan M4, apalagi bukan M3, yaitu ini. Loh, ini pasti saya ngerti nih. BMW M2 Sok Competition. muda, dia sok muda. Muat. Ini mobil, ya muat sekali. Ini mobil pro, masih benar-benar mobil yang engine, gearbox, ban, udah tempat kontrol. Ya. Dan ini harga bekasnya bisa lebih mahal daripada harga barunya. Tahu nggak M2 yang ini itu udah 4 tahun 5 tahun ada di pasaran. Betul. Dan mestinya sebentar lagi itu berganti model. Ada alasan kenapa udah 4-5 tahun di pasaran, karena ini mobil enak. Ini mobil bener, ini mobil enak. Drifting bisa dengan santai, kencengnya minta ampun. Iya, tapi udah banyak ketinggalan teknologi ini mobil. Lampu bukan laser. Iya, nggak perlu. Dalam juga masih pakai yang sebelumnya biasa, bahasa desain. Iya, tapi kalau beli mobil ini nggak perlu begitu-gituan. Ini untuk nyetir Dan kalau beli mobil ini sebaiknya yang baru ya. Soalnya lebih murah daripada yang bekas. Iya, makanya beli baru aja. Gila, bekasnya bisa begitu ya. Karena jarang kali ya. Tapi sekarang ini mungkin udah tersedia lagi, mungkin bekasnya terkoreksi lagi. Iya. Ini emang mobil yang sangat bagus, cuman saya nggak milih ini karena ya sebenarnya udah out of date aja. Kita lagi nunggu M2 yang baru. Ya, nggak apa-apa, tapi ini terbaik tetap. Oke, kita pindah lagi. Kita pindah lagi ke ini agak jauh nih jalannya. Sana ini lebih baik teleport ya. Oke ya. 1, 2, 3. Audi. Oke. Ini Keren-keren semua ini mobilnya. sulit juga memilih ya. Oke. Tapi kita harus milih mobil mana yang paling kita favoritkan di sini. Dan mobil favorit saya di booth Kami Audi. for Avan. Loh, curang udah milih duluan. Iya. Kenapa udah milih duluan? Keren sekali. Ya. Keren sekali. Dan ini wagon yang tidak ada arbusnya di plat nomornya. Iya. Ini the real wagon ini. Ini wagon bener. The real wagon dengan mesin yang kencang. Jadi kami bulat suaranya di sini. Ini adalah mobil yang paling cool, paling keren di Audi. Oh, ikut-ikutan. Enggak. Udah nge-review belum? Udah? First impression? Oh ya, tapi saya duluan yang keluar videonya. Karena dapat jatahnya duluan. Oke, all wheel drive, tenaga emang nggak sebesar M3, tapi Avannya itu loh. Iya. Aduh, keren banget ini mobil. Dan mobil ini juga waiting list. Mobil ini juga bisa menunjukkan bahwa Indonesia baik-baik saja. Indonesia baik-baik saja, banyak yang mesen. Setidaknya untuk beberapa kalangan ya. Iya. Karena banyak yang mesen mobil ini. Luar biasa. Keren sekali. Oke, luar dalam. keren. Audi RS4 Avan. Iya. Ya udah, cepat sekali kita di booth Audi ini. Nah, ini kita langsung pindah ke saudaranya VW. VW. Satu Tetap teleport. teleport dong. Gerak. 1, 2, 3. Volkswagen. Volkswagen. VW. Volkswagen. 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 Oke. Di sini sebenarnya cuma ada 2 jenis mobil, Tiguan sama Polo. Tapi kalau saya disuruh pilih mana mobil yang paling saya suka, saya lihat di booth VW ini adalah ini. Kenapa? Karena tendanya kayak Ridwan Tiguan Hanif. all space. Jadi dia bisa 7 orang dan dia ada tendanya. Ini menunjukkan ke orang bahwa Tiguan juga bisa dipasangi seperti ini. Lihat nih. Sambil nge-grill. Bakar ikan di sini. Nah, tapi ini tendanya menarik loh. Dia tuh atapnya sampai sini nih. Jadi nggak kehujanan pas naik tangga. Oh iya. Ini lebih proper dari yang di Jimny teman-teman kita itu ya. Ah, bener. Lebih proper. Nah, ini benar-benar mobil ini menunjukkan dia bisa perkotaan, bisa outdoor juga, walaupun dia 4x2 ya. Iya, tapi biasa semua mobil bisa pasangin gini, basically bisa. Iya, tapi kan nggak banyak mobil yang di booth ini kan. Jadi saya yang paling suka ini yang udah dikasih aksesoris ini. Oke, sekarang Ada yang tempat paling duduknya lagi sebelahnya. ini juga bisa, mobil apa juga bisa taruh tempat duduk sebelahnya. Ya udah, mobil yang Om Mobi suka apa? Ini kok sama semua sih, bingung ya. Sport Edition. Terus ada Polo. Udah bingung. Ya udah ini. Ya udah, jadi saya nggak perlu berdiri, tetap di sini kan. Emang ini yang paling keren. Ya karena ada aksesoris-aksesoris. Oke. Mas, Sport Edition tuh bedanya apa tuh? Velg kayaknya. Velgnya bagus tapi. Velgnya bagus. Velgnya keren ya, jarang-jarang gitu ya.
Iya, Yang remnya Sport jadi kelihatan Edition. banget kecil remnya. Tapi dibandingin punya Tiguan All Space Sport Edition, saya mendingan seperti ini. Ya karena Tiguan Keren. yang All Space itu udah nggak dapat sunroof sekarang, jadi mendingan atapnya dipakai fungsi lain. Oke, kita balik lagi ke Jepang. Oh, Jepang. Sebelah. Oke. 1, 2, 3. Mazda Mazda. dengan warna merah meronanya. Dan Soul Red. abu-abu. Abu-abu sekarang Ya, ya? abu-abunya dia punya abu-abu signature baru yang lebih mahal juga. Ya, abu-abu tuh memang cocoknya dengan pelek hitam, bukan dengan pelek merah. Loh, merah. Makanya ini nih ya kombinasinya. Abu-abu merah. Cocok kan? Abu-abu merah. Oh, tapi di mobil yang berbeda, Di mobil bukan yang di berbeda, mobil yang tapi sama. di dalam brosur yang sama. Oke, sekarang kita akan memilih mobil favorit kita di booth Mazda. Mazda. Oh, mobil dulu deh. Mobil favorit kami di sini tetap dari dulu pengen sekali punya ini. Mazda. Saya Pas. Mazda Six Wagon. Dari 6 dulu Estate. pengen. Iya, tapi ini kan udah lama, Om. Ini udah barang lama ini. Masih bukan- pengen sampai sekarang. Cuman gara-gara bentuknya. Bentuknya keren. Ya iya, tapi ini udah bertahun-tahun ada di Indonesia, udah bukan barang baru lagi. Udah bukan barang baru tapi masih pengen. Yaudah, ini mobil yang Om Mobi suka. Ya. Kalau mobil yang saya suka, ini. Apa lagi nih? Mazda CX-8, CX-8. Serius CX-8? CX-8. Itu seri tanggung antara CX-9. CX-9 kegedean, Hah? CX-7 nggak ada, adanya CX-8. bawahnya CX-5. CX-8 ini mobil yang terlalu kecil untuk dibikin captain seat. Captain seat kan keren banget, udah SUV, nggak terlalu besar, bentuknya sporty. Captain seat, ada SUV apa lagi coba? Yang captain seat seperti ini. Itu justru kenapa yang keren. ada. Coba kita ke dalamnya, lihat ini. Keren banget. Keren banget SUV Ya, ya. seukuran ini, Ya, dia punya captain seat. suatu hal yang agak aneh. Justru karena keanehannya itu atau keunikannya itu makanya kenapa saya suka Mazda Karena CX-8. Mazda berani bikin ini. Dan ini bisa buat ngerjain temen. Nggak ada pendingin ya, hanya ada pemanas. Hanya ada jalan. pemanas ya, tapi aduh, suka banget ngelihat keunikan Mazda Kayak CX-8 gitu warnanya ini. beda-beda lah gitu. Ya, ini mobil favorit saya. Aneh. Kita pindah. Kita pindah. 1, 2, 3. Lexus. Aduh, ini susah nih memilih dari yang paling diinginkan. Ini keren sekali ini. daripada konsep car, tapi konsep car tuh kita juga nggak bisa pilih. Iyalah karena Harus ini- yang bisa dibeli masyarakat. Oke. Sekarang saya akan memilih satu mobil paling favorit saya di booth Lexus. Adalah Bingung ya? ES 300 Hybrid. Yang baru. Ini bagus, ini mobil bagus sekali. Oke. Tapi masih ada yang lebih bagus. Apa? Sebutin di kelasnya yang lebih bagus. Nih ya, Lexus itu meant to be driven gitu ya. Kita mesti disupiri, Oke. nyaman, harganya terjangkau. Ini makanya untuk disupirin, belakangnya juga lega Ya. dan nyaman. Ada tombol-tombol, Ini sekelas seri 5 loh, tapi pengaturan belakangnya ada seakan tombol-tombol. seperti iya. seri 7 Tapi ya. ruangan dalamnya ini Terus mesinnya hybrid headroomnya agak-agak kurang. dan harganya lebih murah dibandingin Lexus itu kompetitornya. kalau mau bicara nih, Lexus yang terjangkau paling dipakai masyarakat atas adalah ini. Apa? Lexus LM. Basically ini Alphard. Tahu? Ini Alphard Tahu. untuk orang yang pengen lebih Iya. kelihatan bergengsi. Iya. Justru ya di sini. Kalau Nah, harusnya dari dulu bikin. Jadi kalau Anda merasa Alphard itu aduh kemurahan Alphard buat saya, beli yang ini. Ya, Alphard juga LM dengan logo berbeda. dengan ini banyak sekali yang berbeda, interiornya beda jauh. Alasan kekedapannya beda jauh. Alasan orang kenapa memilih ini, saya yakin sebagian besar adalah karena gengsinya. Lexus. Gini, ya. Lexus. agak gini dikit. Tapi dia mobil yang nggak unik. Paling benar pilihan saya ES 300H itu. Masih ada yang lebih keren. Oke, itu adalah mobil favorit kami di booth Lexus. Saya memilih ES 300H yang bermesin hybrid dan visioner ke depannya. Bentuknya keren. Yaudah, pindah Sementara tempat Om lagi. Bobi memilih Alphard versi mahal. Ya, Kita sekarang ke booth berikutnya. 1, 2, 3. MG. Morris Garage.
Itu singkatannya. Ya tahu, merek Inggris Merek Inggris yang kemudian diakuisisi oleh negara lain. dan sekarang membuat produk-produk baru mereka. Iya, nggak ada hubungannya sama ke Inggris-Inggrisan. Ya, tapi masih ada tulisan Brit Dynamic di belakangnya. Brit itu belum tentu Britain. Tapi itu dulu, sampai sekarang akhirnya mereka mencoba untuk mengembalikan DNA mereka, dan itu adalah salah satu mobil yang paling saya suka di booth MG di Gias 2021 adalah MG5 GT. Ini sedan medium, Hah? sedan medium dan bentuknya sporty. Ini Dan mobil MG udah dijual. tahun depan dijual. Tapi ini actual car. Ini benar-benar mobil yang udah jadi, Mobil bukan jadi, konsep bukan- car. Mobil bukan jadi. konsep car. Mobil jadi. Mesinnya kok ada yang NA, ada yang turbo. Kayak Dan Mazda ya? MG seharusnya membuat mobil seperti ini. Ya, Iya, karena nafas mereka itu kan di sport kuat sekali kan. Iya, harusnya. Cuma kan market nggak begitu sekarang. Market tuh lebih ke SUV. Iya udah. Itu mobil favorit saya di booth MG. Kalau kami, Ya. nggak tahu ada yang elektrik apa aja. Pokoknya yang Elektrik ada mana? ZS sama ada MG5 elektrik yang putih. Mahalan mana? Kayaknya mestinya MG5 yang elektrik ya, yang itu estate. Kami tuh sama sekali nggak ngikutin MG, jadi beneran nggak tahu. Kalau Morris Garage ngikutin. Tahun belum lahir sih waktu itu. Oh, jadi ya MG yang dulu dia ngikutin, MGA, MG yang MG. baru dia udah nggak ngikutin. Iya. Jadi mana yang disuka? Pokoknya yang elektrik. Bingung yang Yang mana. elektrik. Yang mana? ngerti MG. Pilih salah satu. Ada ZS EV, Kami sama sekali nggak memperhatikan MG. ada ZS EV, ada MG5 EV. Ini berapa duit? Aduh, jadiin harga dong. Kalau dijadi harga ini sama anu mahal mana? Saya rasa Om Mobi dan Mas Peter lebih tahu. Enggak, kita nggak tahu. Nggak tahu? Kita nggak tahu. Oh nggak tahu. Tapi kan Justru kita lagi milih mobil yang kita suka, makanya kita butuh tahu ini harganya lebih mahal atau lebih murah Ya. dari yang itu. belum ada Om harganya. Kecuali Kira-kira Mahalan mana? Mahalan di mana? luar di negara asalnya lebih mahal mana? ZS lebih mahal. Oh, kok Lebih bisa oke. ya? Karena dia platform baru. Lah, ini kan estate. Ini kan platform lama MG5 aja. Oh, Bukan platform lama, nah ada, platformnya pilih sudah mana? ada. Bentuk mobil estate platform lama atau ZS bentuk seperti itu tapi platform baru. Bentuknya gitu, mendingan ini. Oke, ini mobil favoritnya. Elektrik, ya. Jadi Om Mobi kelihatan susah sekali mencari mobil favorit di sini. Ini jarang terjadi. Oke. Jadi itu mobil favorit Iya. kami, saya MG5 GT, Om Mobi MG5 Ya, Electric. oke. Kita ke Booth berikutnya. selanjutnya. 1, 2, 3. Daihatsu. Sahabatku. Oke. Yang paling kami Ini suka di booth sini, paling paling meriah, meriah ya. Ada Penuh King dengan Kongnya lagi. lampu-lampu. Mana King Kong? Itu Oh iya ada King Kong. sengaja dibikin emang King Kongnya King kecil. Kongnya di situ. Asli nggak ya? Nggak mungkin kecil. Oke, di booth Daihatsu mobil favorit saya adalah jelas Daihatsu All New Xenia. Perubahan yang drastis, perubahan yang mendasar, perubahan yang membuat Xenia menjadi semakin modern, semakin Jadi front wheel lega. drive. Emang kenapa front wheel drive? Nggak bisa pasang V8. Nggak, bisa dihujat netizen kalau front wheel drive. Iya. Front wheel drive itu tidak apa-apa. Iya, ini mobil favorit saya di booth Daihatsu. Ya. Kalau kami lebih memilih ini. Lah ya sama. Yang warnanya abu-abu. Kok warnanya bagusan yang ada aksen merahnya dong seperti itu. Ya itu dia pakai ADS itu loh. ADS. Heeh. Singkatannya apa ADS? Agak Astra Astra Daihatsu Xenia sekali styling. styling ya. Oke. Hai. Jadi Kamu namanya siapa? nggak fokus lagi kerjanya. Jadi kita sama-sama Xenia, cuman saya Xenia yang dengan ADS. Iya, iya. Jadi front wheel drive tidak apa-apa selama dipakainya bukan apa ya? Rear wheel drive apa fungsinya sih sekarang? Rear wheel drive tuh terpakai hanya di kondisi yang misalnya ekstrim, nanjak, yang licin. Tapi gini loh, Tapi kadang-kadang kalau kebalikannya. kebalikannya juga begitu. Iya.
serba salah. Memang pas nanjak titik beratnya lebih ke belakang. Cuma kan kalau bawa barang banyak ya anyway. Ya anyway, sekarang Avanza dan Xenia sudah mengucapkan bye-bye rear wheel drive. Ya, dan kami tidak apa-apa. Ya, kami juga tidak apa-apa. Bahkan ini jadi salah satu mobil favorit kami di booth Daihatsu. Ya, Sekarang kita langsung ke booth berikutnya. 1, 2, 3. Wuling. Wuling. Nah, ini menarik. Ini banyak orang sebenarnya, banyak netizen tuh berterima kasih pada Wuling. Kenapa? Karena katanya gara-gara Wuling yang lain jadi nggak pelit fitur lagi. Ya sih. Mungkin Cuma sebenarnya. Cuma kan gini, ada plus minus ya, fiturnya banyak, cuma ada beberapa minus lainnya yang kadang-kadang mandatori, Iya. tidak diganti-ganti, tidak diperbaiki. Tapi sekarang saatnya kami memilih mobil yang kami paling suka di booth Wuling. Yes. Dan mobil yang saya paling suka adalah so cute Wuling Kiwi EV. Iya sih. Ini cute banget. Bisa lihat mobil apa lagi yang bentuknya seperti ini coba. Ya. Ini kayak smart. Udah gitu yang paling keren tuh ininya, lihat sini. Instrumennya keren banget. Itu kayak tablet. Lihat ya instrumennya. Kayaknya memang tablet itu. Ah, bentar, sorry. Lihat deh instrumennya. Ini bukan mobil konsep, tapi mobil jadi ya. Ini udah mobil jadi dan next generation-nya itu akan diproduksi di Indonesia. Next generation dari GSEV, Global Small Electric Vehicle. Jadi ini adalah mobil paling favorit saya di booth Wuling. Oke, mobil Kayaknya favoritnya sama. mobil apa? Karena Sama, gini, emang yang muat? lain-lain Emang muat? muat 4 orang kami juga muat di situ. Ya, ini bentuknya keren sekali. Kalau dibandingkan sama yang itu, yang kuning itu, ini tuh jauh mobil kan sekali. kalau banyak kemarin yang kuning kan? Cobain kuning, karena yang ini nggak ada. Ini keren ini. Tapi ya, ini lebarnya juga nggak standar ini. Untuk ukuran mobil kecil ini ya, Iya. lebar dia. Ini kalau nyerempet ganti bempernya, gede juga nih bempernya. Enggak, bempernya tuh hampir. Bempernya tuh ini. Ini tuh masuk spakbor. spakbor. Iya. Serempet truk. Ganti bempernya Pak. Oh nggak bisa cuma bempernya, sama spakbornya juga. Loh kok sama spakbornya? Oh ya nyambung ternyata. Iya, makanya. Namanya siapa? Fokus Om Mobi, tolong fokus ya, kita lagi syuting. Maaf ya Mbak ya. Oke. Nih ya. Jadi ini adalah mobil yang kami paling suka di booth Wuling. Oke. Sekarang kita langsung ke booth berikutnya. Berikutnya. 1, 2, 3. Nissan. Dan kami akan memilih mobil apa yang kami paling suka dari Nissan. Kami Nissan GTR R35. Nggak dijual di sini Om. Percuma suka, tapi nggak dijual juga. Tapi paling bagus, paling keren, paling mahal di sini. Oke. Dan saya udah nanya, kalau masuk ke sini berapa harganya? Masih bisa. Katanya bisa special order kalau mau masukin. Oke. Berapa tahu harganya? Berapa? 4,9 M. Ya ampun, ini dulu 2 miliar. 1,8 dulu pertama kali keluar. Importir umum 1,750. Iya. Ya, kemudian Nissan waktu itu sempat jual 2,2. 4,9. Kemarin saya ngobrol sama beberapa orang. 2 kali lipat lebih begitu. Saya suka mobilnya, tapi begitu dengar harganya nggak Malas juga worth. ya. Nggak malas. Nah, mobil paling favorit saya di Nissan adalah Nissan Leaf, karena saya selalu senang begitu pabrikan mobil itu memasukkan mobil listrik mereka dan berharap ini diikuti lagi langkahnya oleh pabrikan yang lain. Dan Nissan Leaf ini adalah mobil listrik terlaris di dunia. Nissan Leaf itu 2 kali terlambat. Iya, betul. Ya, yang Nissan Leaf yang pertama terlambat, nggak masuk Indonesia. Akhirnya mau gitu terus Nissan mau masukin ini. Mestinya tahun 2020 masuk. 2020 harusnya masuk, tahu-tahu terlambat lagi. Keduluan orang lain lagi Iya. masukin elektrik. Sehingga begitu masuk sini, teknologinya sudah ketinggalan. Iya, memang teknologinya agak ketinggalan, tapi tetap semangat bahwa masukkan mobil listrik di Indonesia itu saya sangat suka. Jadi saya sangat Suatu suka. hal yang positif tapi terlambat. Sayang sekali. Oke, Indah, booth Kita berikutnya. ke booth berikutnya. Wah, ini booth yang gede-gede nih. Nah, 1, 2, 3. Toyota. GR Yaris. Yaris. Dan untuk Toyota ini kami ada sedikit perjanjian Ya, untuk kami mobil favorit di sini. tidak boleh memilih ini Karena kami pasti akan milih ini. ya. Mobil yang sangat spesial. Nah, Dan warnanya juga spesial nih, warna punya kami. kita udah datang loh. Udah datang. Udah Ya, datang. katanya besok mau ada serah terima. Serah Seremonial. terima. Wah, nanti serah terimanya kalau bisa kita videoin. Tapi kita tidak boleh pilih ini untuk mobil favorit kita di booth Ya. Toyota. Karena kalau nggak semuanya akan milih ini. Oke. Jadi,
mobil favorit saya di booth Toyota adalah Kenapa? Pasti aneh deh nih. Pasti aneh, pasti aneh. Pasti aneh. Jangan bilang Yaris merah, nggak boleh juga. GR Supra. Oh, Z4. Ya, memang BMW ini Z4. ada krisis identitas sedikit. Dan saya sempat tidak suka mobil ini. Ya, BMW Z4. Kenapa sih? Tapi setelah saya coba, mobil ini enak sekali. Benar-benar balance Yang bikin sekali. enak sekali, balance Nyetirnya sekali enak. itu adalah BMW Z4. Iya, dan dia eksklusif dan dia terasa lebih spesial dibandingkan BMW Z4. Itu Z4. Ya udah pokoknya ini saya suka. Sekarang saya jadi Oke. suka GR Oke. Supra. Sekarang giliran kami. Mana yang paling kami suka? Sini? Pasti aneh, pasti aneh. Nggak boleh GR Yaris merah juga nggak boleh. Agak. Kita Biar udah bagusan yang putih daripada aduh, yang merah. bagusan yang merah. Merah banget kan, bagus banget yang merahnya. Dan lebih rare yang merah. Lihat pasti aneh pilihannya. Kita kabar. Baik. Dan Bogor. Dah, aneh kan? Bener kan? Tuh kan? Prius. Kenapa? Taksi. Kenapa alasannya? Hah? Karena ini adalah Prius. Ya, Prius, Iya. Prius itu bukan mobil listrik, bukan mobil bensin biasa. Oke. Ada orang dalam harus kebuka. Oke. Kan? Buka. Halo Fitra. Halo. Halo. Terus alasan berikutnya? Alasan berikutnya adalah ini berani dijadikan taksi. Ya, Ya, tapi berarti tahu nggak? lebih hemat, taksi yang lebih hemat. Penggerak yang sama dengan Prius ini Ada pada Corolla, CHR, Cross, Camry, Corolla. Tapi yang bikin hybrid itu hidup itu adalah Prius. Dan Prius yang ini bukan hybrid biasa, tapi plug-in Plug-in hybrid. Jadi kita bisa memilih antara dua. Ya, baterai bisa kita charge dulu di rumah. Gitu. Walaupun Jadi- agak aneh. Mobil favorit seorang Omobi di booth Toyota adalah sebuah taksi. Taksi. Bluebird. Oke, kita ke booth selanjutnya. Satu, dua, tiga. Hey. Booth terakhir kita Honda. Dan kita akan ketemu dengan sejumlah mobil-mobil baru di sini yang baru diluncurkan. Tapi mobil favorit saya di booth Honda bukan yang terbaru. Apaan? Honda Odyssey. Odyssey. Kenapa? Karena ini satu, dia udah facelift, model yang baru. Dia bangku tengahnya luar biasa, bisa mundurnya dan leganya. Udah nyoba belum? Udah dalamnya, tapi belum nyoba nyetirnya, tapi sama aja karena ini facelift dan dia sudah Honda Sensing. Honda Sensing. Kami nggak tahu. Ini harganya berapa ya? Harganya 800 kalau nggak salah, di bawah Alphard juga. Bawah part. Di bawah Alphard. Oke, Jadi oke. ini mobil favorit saya di Honda, Honda Odyssey. Oke, sekarang mobil favorit kami ya. Honda All New BRV. Kenapa? BRV-nya nggak ada mobilionya loh ini. Iya. Karena itu yang bikin bagus. Gak ada mobilionya. Dia punya karakter sendiri, bukan mobilio digedein. Oke. Ya, Tapi nggak dia tahu nanti kalau ada mobilionya ada jadi mobil ada BRV dikecilin apa enggak? di atas 300 loh ini harganya. Bentuknya bagus, Om. Dia simple tapi mengena. Iya, BRV ya. Simple tapi mengena. Ya kan? Keren kan? Terus ada Oke. Honda Sensing-nya. Oke. Ya. Yaudah, itu adalah mobil yang kami suka. Kalau disuruh dari satu pameran ini, Om, Ya. yang paling Om Mobi suka yang mana? GR Yaris. Sama, GR Yaris. Kalau nggak boleh milih GR Yaris, paling suka yang mana? Carnival. Apa yang saya suka ya kalau misalnya selain GR Yaris? M3 Competition. M2 Competition. M2 Competition itu kayak bisa disimpan lama dan dia akan jadi legend gitu loh. Tapi anyway, itu adalah semua mobil-mobil yang kami sukai di booth ini. Dan itu pendapat pribadi kami semua Pendapat ya. pribadi, tidak ada gangguan dari mana-mana, tapi
memang kita harus memilih satu dari setiap booth. Iya. Bahkan yang tidak disukai yang di channel Om Mobi juga harus memilih satu walaupun Jadi jangan lupa terpaksa. tonton di channel Om Mobi juga untuk mobil-mobil yang tidak kami sukai. Sekarang sekian dulu video kami. Senang sekali rasanya Gias kembali hadir. Iya, luar Tengah-tengah biasa. kita. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri, Om Mobi, Motomobi. Dan Instagram kami juga berdua di sini, Ya. di-follow. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.